Yang sering fardu kifayah, fardu kifayah, wajib kifayah. Jadi ada sunnah tapi sunnah kifayah, yang artinya adalah idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda 'anil kulli haqqus sunnah. Kalau ada satu rumah tangga, satu keluarga, ada satu saja yang melaksanakan kurban ini, maka yang lain sudah tertutupi, sudah cukup. Sudah dia mendapatkan hak daripada sunnah kurban. Tapi kalau yang lain memang tidak mampu, yang mampu cuma satu, ada 7 orang, yang 6 nggak bisa kurban, yang satu bisa kurban, maka diniatkan sekeluarga, cukup. Cuman bukan pilihan ini Pak, afdalnya tidak begitu, satu kambing satu orang, ini satu kambing satu keluarga, berapapun isi keluarga itu, berapa orang pun, tapi bukan pilihan. Ini bahaya nih kalau dibahas yang demikian. Jadi kalau terus dikatakan satu kambing cukup satu keluarga, wah nanti banyak orang pelit. Satu aja udah cukup, begitu kan jadinya? Bukan. Ini kalau darurat, nggak ada yang mampu kecuali satu, cukup. Niatkan sekeluarga. Tapi kalau mampu, ya jelas satu kambing satu orang. Iya, 7 orang di rumah tangga itu ya satu sapi. Adapun misalnya satu sapi keluarganya 15 orang masih bisa. Kolektif 7 keluarga. Setiap keluarga itu 10 orang, kan 70 orang. Satu sapi bisa. Ya. Dan itu tidak keluar daripada definisi 7 an sab'in itu. Al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Jadi enggak keluar dari wahidin, enggak keluar dari sab'atin, itu enggak keluar. Jadi bahasa 7 untuk 7 itu tidak keluar dari itu, Pak, dari definisi itu ya. Nah, karena dia sunnah kifayah, dilakukan oleh satu orang saja itu sudah cukup, yang lain kalau memang tidak ada yang mampu, maka dikatakan walau tarakaha ahlu baitin kuriha lahum dzalik. Kalau satu rumah tangga, satu keluarga itu tidak ada yang berkorban satupun, maka sekeluarga itu menjadi makruh seluruhnya. Bukan haram, tapi makruh. Cuma jangan sepele dengan makruh. Makruh itu artinya dibenci. Iya, kalau satu rumah tangga itu, satu keluarga tidak ada yang korban, dibenci semua sekeluarga itu. Oh, makanya tinggi sekali ya perintah kurban itu. Walil imam. Nah, ini tadi solusi bagi orang-orang yang memang sama sekali tidak bisa kurban itu. Dalam satu rumah tangga itu nggak bisa kurban, atau mungkin dia memang dari pribadinya nggak bisa kurban. Walil imami an yudhhiya 'anil muslimina min baitil mal. Bagi seorang pemimpin itu dianjurkan supaya dia menyembelih hewan kurban, diniatkan untuk kaum muslimin di wilayahnya, kepada warganya, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Ya kalau kita ya presiden, kayaknya presiden setiap tahun ada ya kurban ya. Iya, itu wallah alam itu diniatkan apa itu Pak? Saya niatnya ya nggak tahu itu. Kalau kurbannya kayak kurban itu, wah diberitakan terus itu. Wah 60 juta sapinya itu, 70 juta ya, masya Allah. Cuman itu tadi hati-hati taqarruban ilallahnya, karena diekspos begitu ya dengan sapi mahal, jangan-jangan dapat gelitikan ini. Bukan taqarrub kepada Allah, hati-hati. Itu seorang pemimpin, imam itu semacam itu, presiden, menteri atau gubernur, bupati, wali kota, wah, seharusnya semacam itu diniatkan. Kita lihat wali kota kadang-kadang beli 3 sapi ya di masjid-masjid gitu kan. Dapat kiriman nggak di masjid ini dari wali kota Pak? Hah? Ada kadang-kadang yang dapat kiriman ya. Oh ya bagus sekali, ini dalilnya. Dan itu sebaiknya diniatkan untuk kaum muslimin. Mereka yang tidak bisa kurban itu ya ini diwakili oleh pemimpin ini Pak. Ya. Wala yajuzu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh
pengorban, mudhahi, dan termasuk panitia. Nah ini panitia kurban nih harus hati-hati nih Pak. Takut salah di sini ya. Wala yajuzu anil mayyiti alal asah illa an yusa biha. Ini masih juga terjadi nih Pak. Saya sudah sekian lama membahasnya. Tidak boleh orang menyembelih kurban itu di atas namakan almarhum, orang yang sudah meninggal. La yajuzu di sini sangat jelas tidak boleh. Alal asah itu pendapat yang sahih. Bahkan masyhur ulama seluruhnya sepakat. Enggak boleh di atas namakan orang meninggal. Orang yang sudah meninggal. Sapi nomor 11 atas nama almarhum enggak boleh ini. Ya. Nah, tapi kalau pahalanya ya jelas ini malah seharusnya sebaiknya untuk almarhum silakan sebut berapa banyak pun. Tapi atas nama itu permasalahannya apa? Atas nama itu sebenarnya orang yang hidup, yang keluarga tersebut. Soal pahalanya mohon kepada Allah untuk almarhum ya silakan sebanyak mungkin. Rahmat Allah, ampunan Allah, pahala dari Allah maha luas. Silakan. Tapi takutnya itu di atas namakan itu Pak. Sapi nomor 9 atas nama almarhum. Ya kapan almarhumnya belanja beli sapi Pak? Hah? Iya, jadi nggak cocok ya. Makanya di sini la yajuz illa an yusiya biha, kecuali ada wasiat. Nah, kalau wasiat sebut sapi nomor 10 atas nama wasiat dari almarhum. Adapun anaknya yang mendapatkan wasiat ketika dia mau berangkat beli sapi itu juga begitu. Misalnya ada orang meninggal di Dzulqa'dah ini Pak, dia sempat wasiat, ya kalau saya meninggal nanti sebagian harta saya tolong berikan 7 ekor sapi dibagikan 7 masjid. Misalnya wasiatnya begitu. Nah ini ahli warisnya wajib melaksanakan ini Pak. Dan pada saat ingin melaksanakan itu niat, ini adalah korban wasiat bapak saya, ayah saya. Begitu pada saat di masjid kepada panitia boleh dikatakan ini wasiat Pak. Tolong nanti pada saat menyembelih diniatkan ya Pak ini wasiat dari ayah saya. Gitu. Penyebutannya semacam tadi. Sapi nomor 11 atas nama wasiat dari almarhum. Nah, itu boleh itu. Malah harus. Tapi kalau tidak karena wasiat semacam itu yang benar sapi nomor 4 atas nama 1 keluarga si fulan, 2 keluarga si fulan, 3 keluarga si fulan, keluarga Pak. Atau mungkin atas nama orang tapi masih hidup. Yang pahalanya semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menghadiahkan kepada para almarhumin almarhumah 1, sebut namanya. Ada 20 orang sebut silakan saja. Pahalanya mohon kepada Allah. Jangan atas nama Pak. Kalau atas nama itu menurut kitab ini ya nggak boleh. Ya. Nah, kalau nazar, wah nazar disebut. Pokoknya asal saya sukses nanti Idul Adha saya kurban. Wajib itu dilaksanakan dan katakan kepada panitia itu nazar. Ya, atas nama nazar wajib. Ya, saudara sebut namanya itu. Dan kalau nazar si pengorban tidak boleh ikut makan bagian daripada dagingnya. Tapi kalau bukan nazar masih boleh ikut makan, itu kebagian itu masih boleh ikut makan boleh, asal jangan makan sendirian. Masa 1 kambing makan sendirian Pak, ya kebanyakan nanti ya.